I am really happy to have a manager like Xavi, and I think that he will stay here for many years and that we will win many trophies. Si hago un balance es la decisión más triste de todas. No l'hauria volgut prendre mai. No la habría querido tomar nunca. Tampoc estic arrepentit, perquè penso que havíem de posar... No estoy arrepentido. Kaigat ulang coba ya teman-teman, video ini akan membahas 1 tahun kepengurusan Joan Laporta ketika menjadi presiden FC Barcelona. Ya, 1 tahun yang lalu teman-teman ada 3 kandidat yang ingin menjadi presiden FC Barcelona. Yang pertama tentunya ada Joan Laporta, yang kedua ada Victor Pons, dan yang ketiga ada Toni Freksa. Sosio FC Barcelona ataupun anggota resmi FC Barcelona memilih Joan Laporta lebih banyak daripada 2 kandidat lainnya dengan presentasi suara 54,28%. Diikuti oleh Victor Pons 29,99%. Ini kandidat yang menarik nih, Victor Pons ini teman-teman. Dan yang ketiga ada Toni Freksa dengan 8,58%. Nah, oleh karena itu Barca TV teman-teman melakukan interview eksklusif dengan Presiden FC Barcelona yang terpilih pada saat itu, tentunya Joan Laporta. Banyak poin yang disampaikan oleh Joan Laporta. Nanti kita bahas. Aku tampilkan beberapa cuplikan-cuplikan penting terkait apa yang disampaikan oleh Joan Laporta. Tapi kalau kita bicara tentang Joan Laporta, tentunya nggak bisa kita kesampingkan nama 1 orang dari kandidat yang ingin merebut kursi menjadi presiden FC Barcelona, yaitu Victor Pons. Sampai detik ini teman-teman, banyak sekali yang menghujat, mengkritik apa kebijakan yang dilakukan oleh Laporta di Barcelona sekarang ini. Itu merupakan kebijakan dari Victor Pons. Buktinya apa? Ada beberapa hal. Xavi, pada saat kampanye teman-teman, mungkin kalian juga menonton pembahasan kita 1 tahun yang lalu. Nah, di situ Victor Pons dengan jelas ingin membawa Xavi ke proyeknya. Ini merupakan saatnya. Kemudian yang sebelah lagi Laporta mengatakan belum bisa Xavi untuk menjadi pelatih Barcelona karena pengalaman dan lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu poin pertama yang disampaikan oleh Joan Laporta. Ini dia. El Barça siempre ha de ser propiedad de los socios y socias. Es una tradición que tenemos y además esta tradición tiene un valor muy importante. Nah, di situ Joan Laporta mengatakan Barca harus selalu menjadi milik anggotanya ataupun sosio. Itu tradisi yang kami miliki dan memiliki nilai yang sangat penting. Ini kenapa ditanyakan berkali-kali ya, hampir ke Laporta ketika interview eksklusif dilakukan. Banyak sekali fans-fans Barcelona yang ingin Barcelona ini dijual, oknum-oknum lah ya. Oknum-oknum, belum tentu mayoritas. Ada arus bawah yang mengatakan ingin menjual, ingin memberikan masukan ke Barcelona, kalau bisa dijual aja ke orang-orang kaya seperti Chelsea, Abramovich, kemudian sultan-sultan dari Arab dan lain sebagainya. Nah, di sini Laporta menjawab lagi dan lagi untuk menyingkirkan isu-isu tersebut teman-teman, bahwa Barcelona sekarang ini sudah di jalan yang benar. Siapa yang punya Barcelona? Yaitu sosio-sosio FC Barcelona. Sosio-sosio itu anggota teman-teman, anggota resmi FC Barcelona yang sudah meregister langsung ke Barcelona bahwa mereka itu member ataupun anggota yang mendukung FC Barcelona. Salah satu upaya mereka untuk mendukung FC Barcelona mengeluarkan biaya tahunan kurang lebih 3 jutaan ya, kurang lebih ya teman-teman, kalau kita bicara tentang mata uang sekarang, kalau kita konversi euro ke rupiah, kurang lebih 3 jutaan, 2,5 sampai 3 jutaan untuk kita bantu setiap tahun FC Barcelona teman-teman. Nah, jadi ini menjelaskan ya, karena aku juga membaca banyak banget komentar. Aku melihat kalau misalnya pendukung-pendukung Barcelona yang lama nggak ada melontarkan masukan-masukan seperti ini. Tapi aku melihat pendukung-pendukung FC Barcelona di tahun 2010-an ke atas sudah mulai itu memberikan masukan kalau bisa dijual lah FC Barcelona karena biar banyak mendapatkan penghasilan. Oke, kita masuk ke gambar selanjutnya ataupun yang disampaikan Laporta. I am really happy to have a manager like Xavi, and I think that he will stay here for many years and that we will win many trophies.
Nah, di sini Laporta mengatakan saya sangat senang memiliki manajer seperti Xavi. Saya pikir Xavi akan memiliki waktu bertahun-tahun dan memberikan kebahagiaan. Ingat teman-teman, jangan terkelabuhi bahwa ini gagasan dari Victor Font yang dihujat. Dalam tanda petik ya teman-teman, Laporta pada saat kampanye ataupun debat Presiden FC Barcelona. Masih ingat nggak kalian teman-teman ketika Victor Font memberikan pernyataan ingin mendatangkan Jordi Cruyff, kemudian Xavi Hernandez dan berbagai macam strategi dia ketika akan menjadi Presiden FC Barcelona, dan penentang Victor Font pada saat itu Laporta teman-teman ya memberikan shock terapi dengan mengatakan Victor Font, hey kamu hanya mengatakan Xavi. Ini ibaratnya menjilat ludah sendiri. Nah, sampai sekarang teman-teman ada dua kubu itu. Ada yang sakit hati dengan Laporta karena Laporta banyak sekali mengingkari janjinya, dan ada juga tetap yang mendukung Laporta. Inilah dia kejelian, inilah dia kepintaran ya menurut aku Laporta teman-teman. Tahu dia dalam menempati sesuatu untuk bisa membuat situasi yang dulu dia tidak inginkan dan sekarang dia inginkan, dan seolah-olah hal tersebut merupakan suatu proyek yang ingin dia tempati di Barcelona, yang ingin dia buat di FC Barcelona. Kenyataannya tidak. Dan kalau kita baca teman-teman di sosial media ya, 1 tahun kepengurusan Laporta ini terkait tentang proyek-proyeknya banyak banget kata-kata yang luar biasa disampaikan di salah satu pendukung FC Barcelona. Laporta adalah penipu. Ini yang di luar ya teman-teman, bukan di Indonesia. Maaf untuk mengatakannya, dia tidak punya rencana dia menjual kami mimpi memperbaharui Messi. Jadi Laporta ini kampanye Messi doang. Dia bahkan tidak memikirkan Xavi sebagai pelatih Barcelona saat ini seperti yang dikonfirmasi Koeman. Victor Font memiliki visi yang jelas, membangun kembali dengan Xavi. Dia bahkan mengatakan akan memecat Koeman segera setelah dia menjadi presiden. Keberuntungan Laporta pada saat ini Alemani. Seharusnya Victor Font yang menang, yang membantu Laporta Alemani dan seterusnya teman-teman. Dan ada lagi banyak pernyataan-pernyataan yang menghina lah, yang menjelek-jelekkan, hate speech terhadap Laporta. Ya, memang potensial bagi menurut aku ya teman-teman, Victor Font ini the next tahun-tahun ke depannya terhadap project-projectnya mungkin pada saat dia nanti menjadi Presiden FC Barcelona. Ya, inilah dia politisi the real Laporta. Kita masuk ke poin selanjutnya. La plantilla tiene que estar equilibrada. Lo que no podemos hacer es como nos encontramos, ¿no? Muchos mediapuntas, jugadores de determinadas posiciones y pocos de otras. Poin selanjutnya, squad harus seimbang. Jika kami memasukkan pemain, mereka juga harus sebagian pergi. Sekarang kami senang dengan apa yang kami miliki. Ini adalah squad yang sangat kompetitif. Ini menurut aku terkait tentang kebijakan transfer yang dilakukan oleh FC Barcelona saat ini. Dikala FC Barcelona memiliki masalah finansial, ini realistis ya menurut aku, membeli pemain-pemain ataupun mengontrak pemain-pemain yang free agent teman-teman, transfer via rendah untuk sementara waktu sembari memperbaiki kondisi keuangan FC Barcelona teman-teman. Kalau misalnya mendatangkan pemain-pemain bintang dengan harga yang mahal, tentunya tidak realistis untuk FC Barcelona sekarang. Pun apa yang dilakukan oleh FC Barcelona mendatangkan pemain-pemain dengan free agent ataupun transfer fee yang rendah, pemain-pemain yang berkualitas yang bisa membantu FC Barcelona. Ini kebijakan yang pernah diterapkan oleh Juve ya teman-teman. Juventus mendatangkan pemain-pemain yang habis kontrak kemudian memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap Juventus dan menjadi juara bertubi-tubi di Serie A pada saat itu. Kurang lebih sama lah teman-teman pendekatannya. Nah, kita lihatlah nanti apa yang dilakukan oleh Laporta. Tentunya Laporta di debat kampanye teman-teman, kalau kita tarik ke belakang, dia menyebutkan Haaland selalu. Aku pun nggak tahu ya apakah Haaland ini bisa memberikan hal positif bagi FC Barcelona, karena Haaland kalau kita nonton di Dortmund bukan pemain pembeda. Harus ada supporting dari lini tengah untuk bisa memberikan sesuatu bagi Haaland itu sendiri bisa bersinar. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Si hago un balance es la decisión más triste de todas. No l'hauria volgut prendre mai. No la habría querido tomar nunca.
Tampoc estic arrepentit, perquè penso que havíem de posar... No estoy arrepentido, creo que la institución está por encima de todo. Es lo que hemos hecho. Entrenadors, inclús del millor jugador de la història. Entrenadores, incluso el mejor jugador de la historia de fútbol, y teníamos que hacerlo porque la situación era la que era. Molta intencionalitat. Por mucha intencionalidad y voluntad que tuviésemos, Una realitat. había una realidad y chocamos con esa realidad. Y eso nos condujo a esa decisión. Que bé, que podia semblar que bé, que després no hi havia res, però... Podía parecer que después no había nada, pero los que amamos al Barça sabemos que la historia de este club continúa. Amb treball i amb decisions... Con trabajo, con decisiones bien pensadas, pot tornar segur. Nah, ini terkait tentang Lionel Messi. Itu menyakitkan. Jika saya mengambil keputusan, itu adalah keputusan paling menyedihkan dari semuanya. Dan saya tidak pernah ingin melakukannya, tetapi saya juga tidak menyesal. Karena saya ingin menempatkan klub di atas segalanya, bahkan di depan pelatih dan tim. Pemain terbaik dalam sejarah. Dan kami harus melakukannya karena situasi dan karena banyak kemauan dan niat kami miliki. Klub akhirnya tetap berjalan. Intinya teman-teman, Laporta tidak menyesal terhadap keputusannya mengeluarkan Messi, dalam tanda petik ya, tidak memperpanjang kontrak Messi teman-teman. Nah, inilah dia lagi ya, the real politisi. Dari yang awalnya dia menjanjikan ke kita-kita Sosio FC Barcelona bahwa Messi akan kami kontrak, kemudian ketika sudah duduk lain ceritanya. Inilah dia, the real politisi ya teman-teman. Dan sama pendekatannya seperti Xavi. Ketika dia sudah menjadi presiden saat ini, dia mengatakan apa? Saya suka Xavi, saya yakin Xavi akan menjadi manajer Barcelona bertahun-tahun, memberikan banyak gelar, ide Xavi aku suka, dan lain sebagainya. Inilah dia, pendekatan dari Laporta ini cukup unik teman-teman. Ketika dia tidak ingin sesuatu pada saat itu, kemudian tiba-tiba dia harus mengontrak sesuatu tersebut, dia putar kata-katanya seolah-olah dia pun suka. Luar biasa lah, the real politisi. Dan banyak ya teman-teman yang disampaikan oleh Laporta lainnya terkait tentang 1 tahun dia, tentang pembaruan kontrak Araujo dan Gavi, kemudian Ferran yang sangat menawan permainannya, kemudian terkait tentang nama Rakuten akan diganti menjadi Spotify, itu dalam proses. Dan terakhir teman-teman, ada juga nih tentang CVC. Dia mengatakan dengan CVC masih ada beberapa aspek yang tidak kami sukai. Berarti udah ada nih aspek yang dia sukai, tapi masih ada beberapa. Apakah Laporta tidak akan menandatangani kontrak dengan CVC? Kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan Laporta dengan Xavi, dengan Messi teman-teman, bukan hal mustahil. Laporta pada akhirnya setuju ke CVC, dan bukan hal mustahil juga ketika Laporta setuju dengan CVC akan muncul pernyataan seperti ini. Kalau gitu kenapa nggak pada saat itu setuju aja ke CVC biar Messi tidak keluar. Jadi hal-hal ini nggak aneh nanti ya pada suatu saat Laporta mengiyakan CVC. Oke? Kabar juga ada beberapa transfer yang sedang didekati oleh FC Barcelona, Christensen, whatever dan lain sebagainya. Tapi itu hal jangka pendek menurut aku cukup realistis, seperti apa yang dilakukan oleh Jupe pada saat dia pada saat manajemennya, orientasinya mendatangkan pemain gratis, masih berkualitas, masih bisa 1, 2 tahun, 3 tahun bisa memberikan kontribusi, mengapa tidak? Oke, sampai sini aja videonya. Gimana menurut kalian? Kalian tim Laporta atau tim Victor Pons suatu saat nanti menjadi calon presiden lagi? Coba komen di bawah. Bye.